Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Jimi Nurul Janah dengan NIM 330202000067 dari Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Selamat siang semuanya. Saya di sini akan menjelaskan sedikit saja materi dari mata kuliah Fikih Jinayah yang berjudul tentang sarikoh atau mencuri. Yang pertama, definisi dari sarikoh atau pengertian dari mencuri. Apa sih mencuri itu atau sarikoh itu? Sarikoh adalah bentuk masdar dari kata saroko yasriku sarokon, dan secara etimologis berarti akhoza ma'aluhu khufyatan wa khilatan, yang artinya mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Dalam terminologi fikih, as-sarikoh adalah mengambil harta yang dinilai mulia atau muhtaram milik orang lain dari tempatnya yang layak tanpa ada subhat atau secara diam-diam. Pengertian istilahnya adalah mengambil harta yang terlarang bagi pihak lain dan mengembalikannya secara paksa dari pemiliknya tanpa keraguan sedikit pun dan dengan cara sembunyi-sembunyi. Jadi, sarikoh atau pencurian ialah mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut. Sementara itu, secara terminologis, definisi sarikoh dikemukakan oleh beberapa ahli berikut. Yang pertama, oleh Ali bin Muhammad al-Jurjani. Beliau berpendapat, sarikoh dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai 10 dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur subhat, sehingga kalau barang itu kurang dari 10 dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan. Yang kedua, pendapat dari Wahab al-Juhaili. Beliau berpendapat sarikoh ialah mengambil harta milik orang lain dari tempat penyimpanannya yang bisa digunakan untuk menyimpan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Di antara bentuk menggunakan kata ini adalah istiroakus sam'i, yang artinya mencuri dengar, menyadap pembicaraan, dan musa'arokotun nazhar, yang artinya mencuri pandang. Termasuk dalam kategori mencuri adalah mencuri informasi dan pandangan jika dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Pendapat yang ketiga yaitu dari Muhammad Abdul Sahbah. Beliau berpendapat pencurian menurut syara adalah pengambilan oleh seseorang mukallaf yang baligh dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan diam-diam apabila barang tersebut mencapai nisab atau batas minimal dari tempat simpanannya tanpa ada subhat dalam barang yang diambil tersebut. Menurut Abdul Qadir, dalam hal ini Abdul Qadir sudah menjelaskan secara detail tentang pencurian besar dan pencurian kecil, bahwa pada pencurian kecil proses pencurian tidak diketahui oleh korban dan dilakukan tanpa seizinnya, sebab memang dalam pencurian kecil harus memenuhi dua unsur ini secara bersamaan, yaitu korban tidak mengetahui dan korban tidak mengizinkan. Sedangkan pada pencurian besar, proses pengambilan harta dilakukan dengan diketahui oleh pihak korban, tetapi tidak mengizinkan hal itu terjadi sehingga terdapat unsur kekerasan. Yang kedua, syarat-syarat pencuri yang dapat dihad itu adalah hukuman. Syarat-syarat pelaku si pencuri dijatuhkan hukuman atau dijatuhkan had. Yang pertama, pencuri itu cukup umur atau baligh.
Pencurinya telah balik, berakal sehat, ikhtiar, dan pelaku telah dewasa. Dengan demikian, anak-anak di bawah umur yang melakukan pencurian tidak memenuhi syarat hukuman potong tangan, tetapi walinya dapat dituntut untuk mengganti harga harta yang dicuri anak tersebut. Yang kedua, tidak dipaksa atau terpaksa. Hukum potong tangan berlaku apabila seseorang mencuri atas kesadarannya sendiri, sedang berada tanpa ada paksaan dari pihak lain dan tidak sedang berada dalam kondisi terpaksa. Sesungguhnya Allah memaafkan umatku karena apa yang mereka lakukan tanpa ada kesengajaan, lupa, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua yaitu pencuri memahami hukum Islam. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja olehmu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Yang keempat, tidak ada hubungan kerabat antara pihak korban dengan pelaku. Yang kedua yaitu syarat barang curian. Yang pertama ada al-mutaqawwim, yang artinya barang yang dicuri harus berupa harta yang memiliki nilai, adalah sesuatu yang memang dicari oleh manusia dan mereka menganggapnya sebagai harta. Yang kedua ada al-hirzu, yaitu harta yang dicuri tersimpan di tempat penyimpanan seperti di rumah, di toko, di kotak, dan tempat lainnya yang biasa dijadikan sebagai tempat penyimpanan. Yang ketiga yaitu milik orang lain. Maksudnya antara pencuri dengan pemilik barang yang dicuri tidak ada hubungan darah ataupun ikatan keluarga. Yang keempat ada nilai nishab, batasan terendah yang membuat kasus pencurian dengan nilai yang kurang darinya tidak dikenai hukuman potong tangan. Sementara jika mencapainya dikenai hukuman potong tangan. Yang kelima, dalam penjagaan. Misalnya, barang yang berada di samping orang sholat, kebun yang dibatasi dengan tembok, atau barang-barang lain yang dijaga pemiliknya. Dan yang keenam adalah mal mutaqawwim, yang artinya barang yang dicuri haruslah barang yang berharga, dalam artinya layak secara syarak, benda yang bernilai jual cukup tinggi, bukan benda-benda bekas yang tak terpakai, bangkai atau sejenisnya. Dari Amr bin Al-As bahwasana Rasulullah SAW pernah ditanya tentang buah yang tergantung di atas pohon. Lalu beliau bersabda, barang siapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus-menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barang siapa mengambil sesuatu barang sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barang siapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanan atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai, maka wajib atasnya dihukum potong tangan. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ketiga yaitu hukuman bagi pencuri. Yang pertama, dimaafkan. Ini berlaku apabila pencuri berada dalam kondisi terpaksa, misal kelaparan, dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Maka hadis dijelaskan, tangguhkan hudud atau hukuman terhadap orang-orang Islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar, maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam memaafkan lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukum. Yang kedua ada ta'zir atau dipenjara. Berlaku bagi seseorang yang mencuri benda namun nilainya tidak terlalu tinggi, misalnya menemukan benda di jalan atau mengambil buah di pohon tepi jalan, maka ia wajib mengembalikan benda tersebut atau dipenjara. Dan yang
3. Dipotong tangan. Hukuman ini diberlakukan pada seorang pencuri yang mengambil barang dari penyimpanan atau penjagaan barang tersebut bernilai jual tinggi dan ia memang memiliki niat mencuri tanpa ada paksaan. Punishment atau hukuman bagi si pencuri. Lelaki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, maka barang siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesungguhnya melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Maidah ayat 38 hingga 39. Yang ketiga yaitu pendapat ulama mazhab terkait hukuman potong tangan. Menurut Muhammad Al-Khatib Al-Syarbini, yaitu ulama mazhab Asy-Syafi'i, sarikoh secara bahasa berarti mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dan secara sembunyi-sembunyi zalim, diambil dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan dengan berbagai syarat. Menurut Imam Syafi'i, setiap pencuri yang telah terbukti mencuri suatu barang dan telah mencapai nisab, maka harus dipotong tangan. Dan bila harta yang dicuri itu masih ada di tangan pencuri, maka ia harus mengembalikannya. Sedang bila harta tersebut sudah tidak ada, maka penggantian kerugian harus menjadi tanggungannya. Menurut Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, menurut Imam Hanafi atau Abu Hanifah, jika seorang pencuri itu mengembalikan barang curiannya dalam keadaan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pencuri mengembalikan barang curian sebelum diketahui pemilik. Maka kalau pencuri mengembalikan barang curiannya sebelum diketahui oleh pemilik, maka tidak dikenai potongan tangan. Akan tetapi apabila seorang pencuri sudah diketahui oleh pemiliknya, maka pencuri tersebut tidak terbebas dari hukuman potong tangan. Yang kedua, pencuri mengembalikan barang curian belum hakim memutuskan atau sebelum diajukan ke sidang. Jika seorang pencuri mengembalikan barang curian sebelum diajukan ke sidang atau sebelum hakim memutuskan, maka terhapus hukuman potong tangan. Dan jika mengembalikannya setelah diproses hukum namun belum diputuskan, terhapus juga hukuman potong tangan, sebagaimana yang diterakan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad. Kemudian bagi pencuri yang tidak mengembalikan barang curian kepada pemiliknya, pencuri tersebut tetap dikenai hukuman had. Menurut Imam Abu Hanifah, para pencurian pertama dipotong tangannya yang kanan. Pencurian kedua dipotong kaki kirinya, dan yang ketiga dipenjara sampai tobat menurut Imam Abu Hanifah. Pada pencurian pertama yang dipotong adalah tangan kanan. Pada pencurian yang kedua kaki kiri, yang ketiga tangan kiri, dan pada pencurian keempat kaki kanan. Jika pencuri masih melakukan pencurian, maka yang kelima kalinya dihukum penjara sampai ia bertobat. Itu menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.